Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ija fi kulli arbabir rijal. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin khairin nabi ursila wa alihi quril kirami barara wa sahbihi al-muntahabil khiyar al-afad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, masih diberi rahmat oleh Allah, masih diberi kasih sayang oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang barokah ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan agar kita semua dicatat oleh Allah menjadi amalan yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab Nusrul Iman ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan makalah yang kemarin, makalah yang ke-19. Nabiyatul minhu syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa uzila bi sultan yaudai syafir qadir jilani min nubuwah wa uzila jami'a al-qubur min muslimah muslimah wa syarikatil maghribi wa al-dunya bisyabi sahabat kita saya dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah Yuna jara rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kita bagi sore bagi rafi bagi hati wa bagi lagi rasulullah sallallahu alaihi wasallam syekh Abu Bakar bin Syekh Abdullah bagi rasulullah sallallahu alaihi wasallam syekh Abu dan Allah itu bi rahmatihi wa barakatihi wa rasulih wa sana aqbalna barakatihi wa akhlaqna bi akhlaqihim fi darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada alaina barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyara utawi maqalah kang kaping 19. An Yahya ibni Mu'ad ar-Razi, dan ceritakan saking Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Jadi Yahya bin Mu'ad ar-Razi ini adalah salah satu salafun salih ya. Jadi beliau itu adalah seorang ulama yang hidup pada masa setelah tabi'in. Jadi ada sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian salafun salih. Beliau ini adalah al-wahid, lahu lisan fi raja'i khususan wa kalamu fil ma'rifah. Jadi beliau ini adalah nopo istilahnya mungkin terus penasehat. Buat penasehat, kalau penasehat itu kan selalu berada di lingkup pemerintahan, tapi ini tidak. Jadi kayak kalau istilah sama ini itu kayak khotib, dai, tukang ceramah. Lahu lisan fi raja'i khususan wa kalamu fil ma'rifah, dan beliau ini selalu mengeluarkan untayan-untayan kata dalam kategori makrifat kepada Allah. Jadi beliau ini salah satu ahli sufi. Intinya beliau ini adalah ahli tasawuf. Kharaja ila Balqa wa aqama biha muntada wa raja ila Naisabur. Beliau berasal dari negeri Naisabur. Naisabur ini adalah negara yang sama asal kelahiran dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu beliau tempat tinggalnya dulu adalah Naisabur. Naisabur itu adalah tempat yang mana akan menjadi
menjadi cikal bakal dari Uni Soviet. Bukhara ini kan namanya Naisabur. Naisabur itu cara kasarannya atau di desa kampung. Bukhara ini istilahnya kayak kecamatan. Kotanya itu namanya Bukhara. Nah ini akan menjadi cikal bakal dari negara Uni Soviet. Mana akhirnya Uni Soviet itu dibaca dari sejarah itu akhirnya terpecah menjadi beberapa negara, ada Rusia, ada Turki, Kazakhstan dan lain sebagainya. Ikutan sejarah. Wa mata biha sanata Thamani wa khamsina wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 258. Beliau ngendikan tuba liman tarakat dunya qabla an tajroka. Tuba bejo kemayangan liman kedue wong taroka kang ninggal sapa man adunya ing dunya qabla an tajroka ing dalem sadurunge yen to ninggal sapa dunya bu ing apa dunya bu ing ai khairul kasir tegese utawi kebagusan kang akeh liman iku kedue wong sorofa kang ninggal sapa man amwalahu ing pira-pira bondo dunyane wong fi anwa'il birri ing dalem pira-pira warnane kebencian kesaenan qabla dahabia ing dalem sadurunge ilange amwalih iku mau anhu saking man. Dawe beliau ingkang kawitan tubali matarakat dunya qabla antasoka. Bejo kemayangan ini sangatlah beruntung bagi orang yang mampu meninggalkan dunia. Maksudnya nopo ini? Yakni dia tidak sekalipun menaruh harta kekayaannya apa yang dia miliki di dunia ini di dalam hatinya. Iku sing dimaksud tinggal dunia ini wonten ya mergawe ditotolan sing satean sing nelayan kita sing mancing tapi boten sampai dilebetaken hati. Niku namine ninggal dunya. Qabla atasroka. Indalem sadurunge yen to ninggal apa dunya bu iman. Dia meninggalkan dunia ini tidak lain tidak bukan ninggalno bondo dunya niki boten nonton kejawi tiyang niki namung kepingin meparengkan Gusti Allah. Jadi yang ini gak ada alasan tinggal dunia ini mah. Keranten kepingin celak kali pangeran. Dalem pun sampun celak kali pangeran, insyaallah. Nggih, insyaallah barang dunia iki mau boten bakal ninggal ya begitu. Boten bakal sing jenenge kesusahan atau kekurangan masalah dunia iki boten. Boten. Semua kesuali nek dia kok gegem enten bondo dunya. Ngantos supe dateng ibadah Gusti Allah. Supe kalian ibadah dateng Gusti Allah. Di mongko dunya iki mau bakal ninggal. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini wajib yang namanya mencari maisha, penghidupan bagi diri kita. Bekerja, mencari rezeki, nafkah itu sebagai bentuk ikhtiar kita dan itu kewajiban kita. Ini ibadah, dihajar dengan ini. Tapi niatnya kedah, tinggal saya. Nah niat tinggal saya itu ya nopo. Kita niku niat, lek mergawe kados ngeten iki, mung damel sangu kangge ibadah dan Gusti Allah. Pun niku mawon niate. Dan jenengan kok niate senes niku. Akhirnya nopo bondo dunia niki mau kali boten barokah, boten saged didamel
ibadah datang Gusti Allah. Makanya bejo wongku wonten ya tiyang niku wis sugih. Ya, ibadah datang Gusti Allah. Sedekah. Bondone niku mboten ate dipikir. Sedekah niku kaya wong tombo duwe. Diumpamakan lele-lele kados ngoten niku. Boten eman nek kali duwe. Monggo sangat bejo sekali. Yang katanya dia diberi karunia oleh Allah, diberi kekayaan yang begitu melimpah, gak ada harta kata, tidak mengibadah. Bejo yang ini. Menurut yang kuat tidak bisa dirugi. Tapi yang ini ngomong saya tidak beribadah. Ketika nikah, tapi ini betul sadar ya, bahwa kenikmatan Allah ini adalah termasuk istidraj. Napa istidraj itu? Istidraj itu adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mana orang ini ahli maksiat, ahluna. Kesannya apa? Kesannya yang ini dimulai kali pangeran, dijarno dulu kali pangeran. Ya. Agar apa? Agar Allah menjauhkan dia dari Allah sendiri. Jangan punya tambahan dari pangeran. Tapi dua akeh rezeki. Iki payu kabeh dagangan iki. Jangan punya tambahan dari pangeran. Jadi sebanyak apapun kekayaan yang kita dapatkan, jangan sampai kita berbangga diri. Kita harus menelaah, meneliti. Ini jangan-jangan istidraj dari Gusti Allah. Jangan-jangan Allah memberikan kenikmatannya, terus kemudian karena kita lupa tidak bersyukur, lupa ibadah dari Gusti Allah, hingga akhirnya menjadi jauh dari Gusti Allah. Gusti Allah malah ngedono bahwa dia dono Gusti Allah, jangan mengojek ibadah, disasar kali Gusti Allah. Waliyahubin. Jadi tidak selamanya apa yang indah di bumi ini adalah nikmat murni dari Allah, keridhaan dari Allah, tidak. Bisa saja itu istri dan kesinta ketertiban ini yang harus dihati-hati dan pada masa sekarang apalagi itu kedai. Karena wis sifatnya menungso kadang wis ningali barang sing wah. Iku wis mesti kadang kali sembarang kali. Sampai lupa iki asale iki Gusti Allah iki. Lah tingaline niku dugi napa? Kita niki asal kenikmatan kados ngoten niku mau kita ibadah kali maksiate kata ibadah napa? Lek kata ibadah berarti niki bondo sing diridhoni kali Gusti Allah. Niku tenan. Tapi lek misalnya kita ini kok malah kata maksiati, sedangkan nikmat dari Allah itu semakin banyak, hati-hati. Itu berarti istidraj. Makanya pun dikai dua akeh, kalian mengira dikai kenikmatan. Makanya itu umpun malah tambah senang. Sahabat yang pun kalau cerita sadar balik. Sahabat itu malah kepingin kiri, kepingin bener kan? Kanten apa? Abote bondo dunya iki. Makanya bejo tiyang niku ingkang saged ninggal bondo dunya. Maksudnya apa? Kita sih bondo kali itu. Tapi harta kekayaan ini digunakan untuk bekal dia beribadah kepada Allah. Mumpung sing ana duwe, mumpung sing duwe sembarang kalire digawe ibadah. Itu sak bejo-bejo niku. Mumpung sing ana. Terus animale wa bana lan bangun sapa man kubrohu ing kuburane man. Qabla ayat fulahu ing dalem sadurunge mlebu sapa man ku ing kubro. Biar amila gambare itu ngamal sapa man. Making bareng fi kang tetep ing dalem taunisun apa pira-pira damar fi kubri ing dalem kubur utawa ngaring. Artinya
Wabana qabrahu qabla ayat lan bejo tiang sing bangun kuburane. Maksudnya apa? Menghiasi. Jadi di sini bana itu bukan kok membangun saja, tapi juga apa ya? Merenovasi, memperindah ulang. Kubro kuburan iman qabla ayat ulang kita dalam satu dunia bentuk. Jadi saat derengnya tiang ini intinya sebelum dia mendekati ajalnya, sebelum maut datang menghampirinya, memasukkan dia ke dalam kuburan, tiang ini mau sampun bangun, sampun renovasi kuburan. Jadi suka lampu, dia bangun di tembok sini. Iku lek omah, tapi lek iki lek kuburan. Lek kuburan iku pripun lek renovasi. Lek bangun untuk memperindah kuburan itu ya apa? Salah satu contoh ini kok ngamal tentunya ingat kan ibadah dan Gusti Allah. Pun iku jenengan amar ma'ruf nahi mungkar, wedi dhateng Gusti Allah, takwa Allah pun insyaallah kuburan jenengan bakal lemak. Jenengan tingali saat derenge bangun, saat derenge kadang dibangun. Ya apa carane bangunan iki cek kuat. Kedah wonten namine soko tiang. Sami kados kuburan. Kuburan itu adalah lambang sebuah agama orang. Wong ku lek kubure apik berarti wong iki mau agamane apik. Semono ku lek tiang iki mau kuburane kok elek. Boten dados riyadul jannah, malah tambah hufratu min hufranil. Malah tambah dadi petarangan neraka. Monggo nggih bakal tiang iki mau. Simbol kalau tiang orang ini agamanya jelek. Ya tinggal lek badhe damel griya mesti wonten namine pondasi. Pondasi ini niku mau kedah sing kuat. Sami kados agama kita sedaya. Kudu enten sing namine pondasi. Pondasine niku napa bisa ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sami kados pondasi. Pondasi niki begitu pondasi niki pun hancur. Omah masih sak megahe niku 5 tingkat, 10 tingkat tetep ajur. Geser niki ambles tegede mawon. Langsung rubuh. Semono kok gimana itu? Nek bisa ada tu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iki kok sampai goyah. Monggo keislaman itu yang iki mau bakal goyah. Pomane sampai rusak bakal hancur rubuh bangunan ini mau. Kemudian ada yang namanya tiang. Bangunan mesti wonten tiang. Pasti ada yang menyokong bangunan tersebut. Sami kenapa? As-sholatu iman sembahyang itu cangkake aku. Badan sholat ini minangka cangkake aku. Tiang niki mau nek boten wonten cangkake. Diarani bangunan apa diarani bangunan? Jelas kok boten. Ndi kok wonten bangunan kok boten wonten cangkake. Ya rubuh. Dina boten. Mesti wonten sing namine cangkake. Semono kok tiyang Islam nek boten wonten cangkake, nek boten sekolah. Diarani Islam apa boten? Diarani Islam apa boten? Maka perlu yang namanya penyangga atau tiang. Kemudian ada atapnya, enten dake, dia ada temboknya. Kemudian ada perabot-perabotnya di dalamnya. Kemudian wonten pelangiran, dicek, ditempeli gambaran sing sae. Wonten kursi ini, wonten meja ini. Niku baru dados rumah sing baru. Semua guna ningali terkuburan.
kita juga harus membangun rumah masa depan kita. Rumah masa depan kita betul kok Pak. Namun masa depan kita itu berada di situ, entah ada atau minggu. Dan itu yang hak. Boten kok masih gede sing tingkat 5 boten. Itu bukan rumah kita, itu titipan dari Allah. Kalau misalkan Allah menghendaki sekarang biar langsung roboh sakit. Tapi nek kuburan ini sing bakal hak. Iki sing temenan. Itu sejatinya rumah kita itu gitu. Maka sangat rugi bila mana di dunia kita menghiasi rumah kita begitu mewahnya. Bukan apa-apa untuk memang hak kita. Diperbolehkan oleh Allah. Gak ada yang melarang. Akan tetapi rumah kita yang justru menjadi rumah sejati kita ini bukan hias. Rumahnya bukan kita gimana? Sangat merugi. Makanya ini kudu kita kata-katakan golek sakune mati. Kami istilah dalek wong niku pun termabeten kubur niku kados tiyang sing mimpi. Wa amma idza fil akhirah fa huwa kamisli yaqul. Dan nalika medal saking kubur pindah ke alam akhirat kamisli yaqul. Koyo wong sing tak bener-bener tak ngelirik. Artinya apa? Sejauh apapun kita membangun keinginan kita di dunia, itu buatan yang rekan kadang kita tipu, kadang kita nikis dan tilang. Wong turu di apa-apa main dia yang di mawon dia. Ya nanti ningali tiang turu di tembeling moro ngales. Tuwa dikei panganan opo, ngoten. Mosok kok kate nolak. Percuma, masih bulan itu percuma. Seapi-api oyo, ya. Seele-ele, boleh gak sadar ini gimana? Mana bakal dulu. Tentunya gimana? Seapi-api oyo nopo, pembuatan gak ada nih kita. Percuma. Karena sedang tadi udah tadi Gusti Allah. Dan Gusti Allah itu nitipaken datang kita. Iki iso taka kok ibadah ning Gusti Allah. Iki bondo dunya tak kei sakmene ning nggone fulan bin fulan. Lah fulan bin fulan iki iso taka ngedoi maksiat kelawan dhewe iki mah. Nah, Gusti Allah niku ngetes kita sedang. Ketika kita pindah ke kuburan, itu kita kayak seakan kita itu bermimpi. Baru ketika kita keluar dari alam kubur, kita masuk ke alam akhirat. Iku yang kodo, kaya wong sing jaket tani. Sangat rugi sekali. Dan uang tentunya omahe wati ya ono gereja itu sampai ya nopo 50 meter musuh 60 meter sehingga gue ini namun tiakan ternyata gereja ini yang asli meter musuh sangat yang menentukan dia itu nanti jadi ahli nar atau ahli jannah malah boten di rumah dinas. Percuma. Warga wa tuba lan baca kemayan.
ardo kang rido robbuhu sapa pangerane qabla ayyal qahu ing dalem sadurunge tetemu sapa robbahu hu ikman. Mata iku mau bimtisari amrihi kelawan nglakoni perintah Rabb wasdina binawahi lan ngedoi larangane Rabb. Yalqah iku mau tetemu iku mau bil mauti kelawan anane mati. Ikan kaping 3 lan bejo sangat beruntung sekali bila mana ada orang yang diridhoi oleh Allah bahkan sebelum dia bertemu dengan Allah. Artinya sebelum dia meninggal Allah sudah ridho dengan orang ini. Wah, dia tadi kata coba atau suara ulama bahkan ini bukan satu amalan yang mana jarang sekali Allah dilakukan. Ada sahabat yang bernama sahabat Bilal bin Rabah. Iki kula critakno lek Gusti Allah iku iso ridho lan iso mlebokno wong meskipun tak orang tersebut ini masih hidup di dunia, tapi Allah bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kita cerita. Sahabat Bilal bin Rabah. Niku gak ada setunggal amalan. Amalan ini pun apa? Jadi setelah selesai wudu, beliau melakukan sholat ba'diyatul wudu. Setiap selesai wudu, beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat ba'diyatul wudu. Dan nanti kami kumpul kanjeng Nabi kali para sahabat. Dewana kanjeng Nabi niki mireng midhanget suara nopo iki kados nek mriki niku bengkian. Suara ketoklake bengkian, ketoklak. Tapi iki abane ten swarga. Abane ten swarga. Nah, tatkala itu malaikat Jibril langsung turun. Karena memang tahu kalau Nabi Muhammad ini penasaran, iki terompah siapa? Suara itu sampai kerungu, sampai tenduk. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, ketahuilah bahwasannya itu adalah Qaqqa Bilal bin Rabah. Iku bangkiane sahabat Bilal bin Rabah. Huwa yusolli rak'atain ba'diyatal wudu wa huwa biyadh. Ketahuilah bahwasanya Bilal bin Rabah ini wahai Muhammad, setelah dia wudu, dia melakukan sholat 2 rakaat ba'diyatal wudu. Dan mulai sejak dia itu melakukan sholat tersebut sampai saat ini, bahkan ketika sampai nanti dia wafat, Allah Subhanahu wa taala telah ridho. Bahkan sampai seterusnya. Artinya kita ngamalkan dulu amalan yang bisa membuat Allah itu ridho. Bilal bin Rabah tasih kesan, tapi bagiannya sampun wonten ten surga. Tidak lain tidak bukan karena amalan kita. Ya semua orang kita sudah tahu. Kalau kita amalkan dulu kita, apalagi afdhalul amaliyah, barang-barang sing sunnah, sing boten nanti kita lampahi, monggo kita lampahi. Insyaallah niku ning wonten athar, wonten napa nggih meninggalkan jejak. Akan ada bekasnya. Nggih ten manah kita sekanten berbekas dalam hati kita, membuat hati kita bersih, terbuka. Sedanten pitutur niku saged mlebet. Sedanten ilmu niku saged mlebet. Niku lek hati kita bersih. Afdhaliyatul amal salah satunya lagi itu
Jadi amalan-amalan yang kados kesunahan, kados siwak, atau sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat rawatib gitu ya. Kemudian sunah-sunatan yang lainnya, itu kalau dilakukan itu akan meninggikan derajat kita semua. Jadi ketika kita sholat 5 waktu, kita melakukan kefarduan lainnya, ibadah-ibadah yang sifatnya fardu, itu hanya cukup untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita diwajibkan oleh Allah untuk ibadah, ya, diwajibkan. Berarti meskipun toh kita melakukannya tersebut, itu aslinya bukan apa nih? Ya ini kualasan Gusti Allah nih. Kita ini diwajibkan oleh Gusti Allah, tapi malah dikasih ganjaran. Bahkan apabila ketika kita berjamaah, Allah melipat gandakan menjadi 27 derajat daripada sholat sendiri. Tetapi kesunahan yang lainnya, bila mana kita melakukannya, Masya Allah, jadi nantilah yang akan meninggikan derajat kita, yang menentukan derajat kita itu di mana. Surga sing nomor piro istilahnya. Gimana surga? Nek misalnya dia iki mau kok namung nglakoni perkara sing wajib, sholat 5 waktu. Tok wis. Boten ditambahi nopo-nopo. Ge zakat, ge poso, ge haji, wis mek kewajibane mawon, padha surga. Tapi iki mau surga sing nomor piro? Apalagi kalau misalkan kita melakukan kewajiban ditambah dengan kesunahan-kesunahan yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah derajat kita tinggi, semakin naik, semakin banyak afdoliyah yang kita lakukan, afdoliyah ibadah yang kita lakukan, maka semakin naik derajat kita, semakin naik derajat kita. Dan yang menentukan itu. Makanya mulai dari sekarang kita biasakan diri kita, mulai dari hal yang terkecil. Contoh siwak itu barang yang remeh, siwak itu barang yang remeh, tapi barang remeh harus kita ganjarannya gede. Jangan sholat normal biasa, ini pun namun diganjar setunggal dan diakukan. Kemudian kalau misalkan jamaah 27 derajat. Ketika jenengan memakai siwak, itu dilipat gandakan menjadi 70 derajat. Siwak perkara sing remeh. Makanya perkara sing remeh kan ngene iki, sing ganjarane gede iku biasanya setan iku luwih gampang godho. Lan manungsa iku sering lali siwak. Jadi wis. Jangan tumbas siwak sakit. Engkau mesti ada saatnya siwak itu mesti hilang. Mesti itu. Nah, kanten jenengan kuat-kuatan. Wis gak apa-apa iki hilang. Ya bukane senajan sak primen-primen iki yang jenengan tidak ini. Memang perkara sing sepele. Sepele iki. Wong pintenan sing ngene iki. Paling namung 6.000 atau 7.000. Tapi ganjarannya gede. Maca Quran misalkan. Kalau misalkan harfan wahidan itu kan asrul hasanah. 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Tapi jadi kan dapat sifat itu sampai 70 kali lipat, bahkan wakilah mi'atu 100 kali lipat. Dan itu barang remeh. Ini salah satu kesunahan itu sholat rawatib, sholat ba'diyah, qobliyah, dan lain sebagainya. Itu adalah sholat kesunahan, ibadah-ibadah yang bisa menaikkan atau meninggikan derajat kita. Bukan apa-apa kita sholat mek fardhu tok. Tapi gini mau juga ningali surga di nomor kita. Wal maqalatul 20
wal maqalatul isyuna iki sama nanti dari wal maqalatul isyuna utawi maqalah kaping kali dosa 20 an Ali diriwayatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah man tawi sabane wong lam yakun iku ora ono indahu tetep ing dalem sandinge man sunnatullahi apa iki sunnatullah niku lek ngarani kebiasaane Allah ai ada tahu tegese pengadate Gusti Allah wa sunnatu rasulihi lan lakune utusane Gusti Allah yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai sa'nuhu tegese lakune Rasul wa sunnatu auliyai lan lakune pira-pira waline Gusti Allah falaisa mongko ora ono fiyatihi iku tetep ing dalem sandinge man saya kono suci-suci ai falaisa lahu syai'un tegese ora ono lahu kedue man saya kono suci-suci yuk tatakan de bilang-bilang bi kelawan saya kila dan ketiga akan lahu maring Sayyidina Ali ma utawi Allah sunnatullahi utawi sunnatullah kebiasaannya kasih Allah kola ketika singkat Sayyidina Ali kitman sirri utawi sunnatullah kebiasaan Gusti Allah iku kitman sirri iku nyingitaken perkara kang rahasia diriwayatkan dari Sayyidina Ali Sayyidina Ali nanti dawuh barang siapa yang mana dia tidak mengetahui tentang sunnatullah dia tidak mengetahui sekaligus melakukan yang pertama sunnatullah kebiasaannya Allah jadi sunnatullah ini kok bukan kok kesunahannya Allah buatan akan tapi hal yang menjadi kebiasaan hal yang mana Allah sering melakukannya wa sunnatu rasuli dan sunnahe tawallakune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu auliyai lan lakune pira-pira waline Gusti Allah falaisa fi yadihi syai'un maka dia tidak memiliki apapun maksudnya tidak memiliki apapun ini apa piyambake niku tentunya niku percuma ngamal ibadah kayak nomor tapi kalau misalkan 3 perkara ini dia tidak tahu dan tidak dilakukan dia ingin mau bakal rugi kila lahu li Ali kemudian Sayyidina Ali ditanya ma sunnatullah nah sunnah Gusti Allah sunnatullah niku napa kebiasaan Gusti Allah niku napa kemudian Sayyidina Ali dawuh sunnatullahi iku kitman sirri kebiasaan Gusti Allah niku kitman sirri menyembunyikan perkara yang rahasia jadi Allah itu selalu menutupi aib manusia tidak dinampakkan oleh Allah aib manusia kepada manusia yang lainnya dan ini pun adalah berkat dari rahmatnya Allah yang ditujukan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dokes. Zaman sing Nabi Musa atau misalkan zaman Nabi Adam niku sing hayawan saged ngomong sedanten hayawan saged ngomong katanya misalnya wonten tiyang maksiat niku wis mesti hayawan iki kondo betul kok namung menentok misalnya ana sing nyolong sapi ini muni aku iki lho mulang kok atau misalnya nyolong PT katanya tadi PT aku gak duwe kok iso bojoku iso kok beli iki maksudnya zaman Nabi Adam wonten tiyang lek nglampahi maksiat Gusti Allah langsung nutup kamu langsung buka satire aibnya langsung diketingalaken. Oh iki wong mari nyolong wonten teneri.
Ono tulisannya sarik, nyolong berarti sarik tuh nyolong. Tapi ternyata karena rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, Allah menutup aib kita. Wong nglakoni maksiat bejat kaya nopo tetap ditutupi kali Gusti Allah. Gusti Allah. Kecuali orang ini sendiri yang menampakkan kemaksiatan tersebut. Gusti Allah masih nikmat. Ono maksiat itu mesti ditutupi. Tapi ternyata kadang kita mengumbar aib orang. Nggih. Nggih betul. Kadang-kadang mesti ngono. Kadang kita sampai berprasangka buruk. Padahal belum tentu itu benar. Gusti Allah itu menutupi aib manusia dan rahasia-rahasia yang lainnya. Rahasia-rahasia yang lainnya. Wa huwa ma'afahun nas anil hadits inda syarsin fakit manusiri wajib. Nah, maka kita sebagai hamba kaulane Gusti Allah sudah menyembunyikan aib seseorang. Maka hukumnya kita wajib untuk menutupi rahasia. Artinya kalau Allah sudah menutupi aibnya, masih yo kita niki semerap. Meskipun kita itu tahu, jangan sampai kita mengubah. Wajib hukumnya untuk menutup rapat rahasia ini, kecuali dengan orang yang bersangkutan. Dia menutup aib itu hukumnya wajib. Kadang enggak. Kadang karena demi viral ya. Zaman ini gue biasanya nih zaman wong edan ya. Sebarang kali lu kepingin viral, kepingin terkenal hingga rela membongkar aib orang, hingga rela untuk mengumbar kejelekan sesama muslim. Dan ini masih membutuhkan asal karena sudah diwajibkan untuk menutup aib. Gusti Allah sampun nutup. Gusti Allah sampun nutup. Lah kok ternyata kita sebagai hamba nakal ngene iki malah tambah dibuka. Cara istilahnya ngoten niku lancar. Di sini kersane Gusti Allah. Dan iki sing mboten asal. Wakilah ma sunnatur rasul. Wakilah jenenge dikatakan mau dari apa sunnatur rasul utawi lakune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh Sayyidina Ali al-mudaratu bainan nas. Utawi sunnatur rasul iku al-mudaratu bainan nas. Al-mudaratu iku serawungan bainan nasi ing dalem manungsa. Serawungan itu adalah apa ya cara bahasa Jawa, serawungan itu bergaul dengan baik. Enten serawungan, enten gembulan atau kumpulan. Lek serawungan itu berarti kekancan singsa bermasyarakat dengan baik. Itu namanya serawungan. Nah, dawuh Sayyidina Ali ki al-mudaratu bainan nas. Kedasae kali menungso. Nek tergabung berarti kali tadi ini kedasae. Nek suatu organisasi berarti di dalam organisasi tersebut antar anggota harus bermasyarakat dengan baik. Lingkupnya luas. Bukan kok namun masyarakat dan organisasi, tapi juga dalam keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Itu kedasing saya digauli sing nabi gitu lur, dieman-eman sing namine itu terlebih tonggo, itu sing penting tonggo. Kadang kita dengan tetangga kita kadang mana sing boten sekejo.
harus jadi hamba yang pemaaf. Sungkan kali Gusti Allah. Sungkan kali Gusti Allah. Gusti Allah niku kawulane maksiat model yang apa mawon tapi lek tobat. Gusti Allah nyembuh. Masa kok kita ini terus kawula kok kagel nyembuh. Padahal hanya masalah sepele. Kita terus yang sembako. Terus yang niku sing apa nggih? Cara-cara niku sing apa nggih? Sing bener-bener ayem karo wong niku, membawa kedamaian. Ojo kadang itu wonten dia itu mlebu kampung. Wong iku sampe ogah gitu. Wong iku sampe ogah gitu. Wis duko ya apa nih ceritanya kok sampai wong iki mau kan? Ya itu tadi karena faktor muasyarah. Selalukan kali tiang itu nih bermasyarakat ini. Maka kita singgung, kita hati ini ojo sampai duwe unek-unek. Dan Tuhan ini pun sampun Allahumma ighfir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ojo sampai jangan dadosaken ten manah kita Gusti pangunek-unek datang tiang-tiang ingkang iman. Aja sampai duwe rasa mangkel ning gone wong sing iman. Iku dungane kita setiap selesai sholat. Maka demi terrealisasinya doa tersebut kita sendiri juga harus mengubah hati kita. Kudu sing legowo tadi. Dan hati kita ini kudu ono tulisannya Allah ya wis ra apa. Allah ya wis ora apa. Wakila sunat auliyai ihtimal adza alinas. Ya sunat auliya lakune para wali Gusti Allah. Kula dawuh Sayyidina Ali ihtimal adza alinas. Betah dilarani wong. Betah dilarani wong. Karena ini setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan memiliki yang namanya perjuangan untuk hidup, gitu. Pasti ada sesuatu hal yang diperjuangkan. Nah, dalam memperjuangkan hal tersebut, misalnya yang memperjuangkan Islam, gitu. Itu pasti ada yang namanya orang yang berbeda itu seperti Abu Bakar. Jadi sahabat kita yang paling dekat. Jadi orang yang paling membela kita. Nah, di samping itu juga ada orang yang memiliki karakter seperti Abu Jahal. Mesti wonten ngoten. Kok endi wonten tiyang urip ten donya mboten gadah musuh, kula kepengin ngertos tiyang sinten. Jawab jenengan, Gusti Allah niku lho. Mengira niku gadah musuh. Gadah musuh. Kok kadhe makhluk kados kita niku gadah musuh niku sinten? Maka solusinya kalau misalkan ada orang kok menyakiti hati kita, fisik saya kira kalau sekarang nggak ada, karena sekarang itu sedikit-sedikit sudah dimasukkan ke dalam ranah hukum. Tapi kalau hati menyakiti hati kita, itu kudu sing kok sampai mantul insya Allah manusia ini. Tapi jangan sampai kita itu membalas. Jangan sampai kita membalas. Wis dijano, diumpet, dinteni. Kok sesuai lah boten tiap. Gini boten. Tiap boten itu sampai rasuwe. Bisa memancing. Kira-kira ini. Jadi inti dari sunnatur Rasul, lakune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lakune para wali Gusti Allah iku dikedah sing sae kali tiang melintuni dengan orang lain, bersikap baik, berperilaku yang baik, bergaul dengan yang baik,
Kemudian harus menahan diri kita bila mana ada orang lain yang menyakiti kita. Ya contoh Rasulullah ya Allah Nabi kita Mekah. Awal permulaan beliau mendakwakan Islam. Diceritakan bahwasanya Rasulullah itu setiap mau sholat subuh, niku beliau niku wonten tiyang kafir niku ngidoni beliau. Bendina setiap hari diidoni, kira disulani duit seneng, lagi diidoni Nabi, diludahi. Bendina setiap subuh, jadi tiap ini istiqomah ngidoni kanjeng Nabi. Ya Allah. Dan suatu ketika tiang ini mau betul gitu gimana? Setelah dilihat oleh Rasulullah ternyata orang tersebut tidak ada. Akhirnya tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, orang yang biasanya meludahiku, di mana dia sekarang? Kenapa dia kok tidak melakukan kebiasaannya lagi? Dan Nabi nanya, akhirnya para sahabat ini jawab sekaligus dalam hati ini seneng, wala, yus seneng. Keraton kanjeng Nabi, mungkin kanjeng Nabi ini kate bales. Mungkin ini saatnya Rasulullah, karena si fulan itu sekarang lagi sakit.